Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD hari ini tanggal 24 November 2022 hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa XAU USD pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 November 2022. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Kita bahas sedikit. Jadi kemarin juga sudah saya katakan teman-teman yang ingin ambil posisi sell kemarin bisa ambil posisi sell ketika harga ini masuk lagi ke area ini ya, ke area biru ini. Ya, ke area biru ini, dan teman-teman kalau dilihat kemarin itu teman-teman sudah profit turun sampai ke 17.27 ya. Dia ngebreak 17.29 nih. Nah, tapi harganya malah mantul naik ke atas ya. Itu karena ya kalau dilihat sekarang, kalau berdasarkan berita kemarin ya. Berdasarkan berita kemarin secara berita ya, secara kalender ekonomi. Berita kemarin yang dimulai dari jam setengah 10 malam WITA atau jam setengah 9 waktu Indonesia Barat, itu dimulai dari yang namanya Core Durable Goods Order, lalu ada Durable Goods Order, lalu diikuti oleh Unemployment Claim ya, pengangguran mingguan. Di sini teman-teman bisa lihat kalau Durable Goods Order yang dimana sebelumnya adalah minus 0,9, lalu diekspektasi 0%, ternyata yang keluar adalah 0,5%, which is itu good banget. Lalu di Durable Goods Order yang sebelumnya 0,3 diekspektasi hanya naik 0,1, yang keluar malah 1%. Ini berarti bagus juga. Inilah mengapa jam 17 jam berapa nih, 9.30 ya. Ya, di jam 9.30 kita bisa lihat kalau harga ini sempat turun dulu. Lalu kenapa harga ini tiba-tiba dibanting naik lagi ke atas? Itu karena faktor yang pertama adalah unemployment claim. Ya. Pengangguran mingguan di sini yang sekiranya bisa semakin lama semakin turun, kenyataannya adalah di luar ekspektasi. Dari yang sebelumnya itu 223.000 diperkirakan hanya naik lagi 200 aja. Ya, lagi 2000 ya, diperkirakan hanya naik lagi 2000. Ternyata angka yang keluar itu melebihi ekspektasi ya, yang dimana untuk pengangguran sendiri ketika melebihi ekspektasi berarti itu artinya jelek ya, karena di sini teman-teman bisa lihat juga kalau warnanya di sini warna merah. Yang keluar adalah 240.000, berarti kan ini sangat jauh sekali di 240.000 dibandingkan dengan 223.000. Itu sangat jauh sekali. Lalu kenapa juga harga ini semakin lama semakin tinggi? Itu juga yang pertama diikuti oleh Flash Service Manufacturing PMI. Di sini teman-teman bisa lihat kalau service dan manufacturing PMI yang ada di Amerika itu semakin lama semakin berkurang. Dan level sekarang itu ada di level 47,6 untuk di manufacturing, yang dimana jika level harganya itu berada di bawah 50, itu berarti manufaktur yang ada di Amerika itu mengalami kontraksi ya. Sebaliknya jika berada di atas 50 berarti mengalami ekspansi. Diikuti juga oleh service PMI, yang dimana service PMI itu juga di bawah 50 ya. Dari bulan Juli 2022 ini sudah mengalami penurunan dari yang 47 ke 44 ke 49 ke 46, sekarang ke 46 lagi. Jadi bisa dikatakan service dan manufacturing PMI di Amerika itu mengalami kontraksi, berbarengan kontraksinya. Oleh karena itu US dollar mengalami pelemahan juga. Dan sempat turun sedikit ya kan, sempat turun sedikit itu karena dilihat dari angka penjualan rumah ya, new home sales itu ternyata naik secara signifikan dari yang sebelumnya 588.000 naik menjadi 632.000. Diikuti juga oleh consumer sentiment dari yang sebelumnya 54 naik menjadi 56. Jadi di sini maksudnya adalah
sentimen dari konsumen ya, sentimen dari masyarakat dalam perekonomian yang ada di Amerika itu sendiri. Nah ini kan sempat turun. Nah ternyata lalu pada saat FOMC meeting minutes ya, di jam 3 pagi ataupun jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, harga XAUUSD kan meledak nih, meledak naik ke atas. Nah itu mengalami meledak karena ada beberapa faktor. Yang di sini kalau boleh saya kasih tahu ya, untuk di XAUUSD sendiri, lebih tepatnya di DXY ya, di indeks dolar sendiri, kenapa dia melemah akibat daripada FOMC meeting minutes di sini. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, dari hasil dari FOMC meeting minutes itu, hasilnya itu ada, bisa dibilang dua ya, ada dua hasil ya, bisa saya simpulkan 2 atau 3 hasil ya. Yang pertama mungkin lebih saya rangkum mungkin jadi 2 ya. Yang pertama itu adalah banyak daripada anggota member The Fed itu banyak anggota member dari The Fed itu melihat perlu adanya perlambatan laju suku bunga ke depannya, karena perlu yang namanya reaksi dari apa yang sudah dilakukan oleh The Fed dalam menaikkan suku bunga. Itu maksudnya adalah ketika The Fed menaikkan suku bunga, itu kan dia sudah menaikkan suku bunga sebanyak 75 basis point sebanyak 4 kali berturut-turut. Dan ternyata inflasi itu tidak segera turun secara signifikan ya, walaupun memang hasilnya sudah sekarang adalah angkanya 7,7 dari yang sebelumnya 9,1. Itu kan sudah berkurang lumayan. Jadi di bulan Desember lebih banyak dari anggota The Fed itu melihat bahwa nanti di bulan Desember kenaikan suku bunga itu kemungkinan akan mengalami penurunan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun sekiranya jika memang diperlukan adanya penurunan suku bunga, tetapi yang menjadi concern dari The Fed juga adalah berapa maksimal titik puncak dari suku bunga yang akan diberikan oleh The Fed di tahun ini ataupun sampai di tahun 2023. Bahkan ada yang menyarankan bahwa perlu naik sampai 7% untuk di tahun 2023. Nah itu ada yang bilang seperti itu. Jadi walaupun akan mengalami penurunan, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan adanya kenaikan lagi jika tingkat inflasi itu malah berbalik arah kembali seperti itu. Jadi bisa dibilang hasil daripada FOMC kemarin, memang FOMC minutes kemarin itu bisa dikatakan, kalau saya bilang 50-50 kayaknya enggak ya, karena harga dari XAUUSD ini kan naik. Jadi bisa saya bilang untuk hasil daripada FOMC meeting minutes kemarin itu bisa saya bilang 60, mungkin 65 35 kayaknya. Yang dimana 65 itu para traders sudah sudah mengira bahwa di bulan depan pada saat suku bunga itu ya, pada saat kenaikan suku bunga The Fed, diperkirakan The Fed nanti di bulan Desember itu hanya menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis point, berarti akan menjadi 4,5% nanti di bulan Desember. Tapi yang 35%-nya itu adalah menyatakan lebih baik menunggu secara pasti angka inflasi nanti di bulan Desember. Seperti itu. Apakah memang perlu 50 basis point saja, ataupun apakah kita perlu menaikkan batas atas ataupun titik puncak dari suku bunga itu sendiri, seperti itu. Karena kan katanya The Fed itu titik puncaknya adalah sekitar 5,25% untuk di tahun 2023. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana kelanjutannya. Nah, itulah mengapa angkanya 65 dan 35 seperti itu. Nah, jadi itu tadi untuk sedikit insight mengenai FOMC meeting minutes ya. Dan sekarang untuk di XAUUSD sekarang bagaimana ya? Untuk di XAUUSD kalau saya boleh
Bisa saya katakan saya ambil posisi ya. Kalau ini kayaknya akan saya hapus karena sudah tidak berlaku. Jadi yang kemarin ambil posisi sell yang intraday kemungkinan sudah kena BEP ya. Sudah set BEP, ataupun mungkin teman-teman yang kemarin sudah ambil sebagian mungkin di sini pada saat harga ini turun balik lagi ke 17.33, mungkin ada yang beberapa sudah ambil posisi dan set BEP ya. Jadi well, it's okay ya. Jadi untuk saat ini kita akan analisakan ulang karena level 17.29 di sini sudah di break karena harga sempat turun sampai ke 17.27. Otomatis ya, menurut saya kenapa harga ini sempat berhenti di 17.27 dan tidak mau turun sampai ke 17.20, padahal lagi dikit ya. Well, kalau dilihat reasonnya itu, kalau dilihat teman-teman ini bisa apa namanya, bisa tarik garis dari sini ya. Di sini ada yang namanya resistance become support, pas banget di harga 17.27. Ini kalau saya paskan 17.27. Nah, di sini pas banget dia kena area ini. Walaupun target kita sebenarnya nge-buy itu di sini ya. Ya, tetapi it is what it is, apapun itu yang terjadi ya sudahlah. Dan kalau kita lihat juga di XAUUSD, apakah sekarang kita bisa ambil posisi buy? Well, kalau saya sendiri kemarin memang ini candle kemarin ya, candle kemarin tuh ada rejection lumayan dari panjang ke tinggi di sini kan, cukup panjang dari bawah ke atas. Dan kalau di time frame H4 dia sudah ngebreak area ini. Ya, area ini dia sudah ngebreak, ini merupakan area support become resistance ya, di angka 17.47. Dan sekarang bagaimana nih? Apakah kita bisa ambil posisi buy untuk saat ini? Well, kalau saya pribadi untuk ngebuy saya rasa bisa di angka 17.44. Tapi kalau ngebuy kayaknya di sini nih harganya tengah-tengah ya. Jadi kayaknya kalau ngebuy di sini saya agak ragu ya. Soalnya ya sekali lagi saya lebih prefer tuh ngebuy di sini sebenarnya. Saya lebih prefer ketika harga sudah masuk ke 17.21, 17.02. Saya lebih prefer ngebuy di sini sebenarnya. Tapi kalau ngebuy di sini sih kalau saya pribadi ya. Tapi kalau teman-teman mau ngebuy ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi enggak dulu deh. Kalau menurut saya sih enggak dulu deh ya, karena di sini juga di time frame H4 kita ada apa namanya, supply area juga di 1762 sampai 1765, dan juga ada di 1775 juga ada area supply juga. Mungkin teman-teman nanya, nah dengan range area sekian ya, dengan range area ya lumayan hampir 100 pip lah ya, dengan range area dari 1753 sampai di 1760 ya, itu teman-teman mungkin nanya kenapa nggak ngebuy aja. Well, kalau teman-teman mau ngebuy di sini ya, teman-teman mau ngebuy di sini ya di sekitaran harga di atas 1750 ya, di angka 1750, teman-teman mau ngebuy, perhatikan di mana stop lossnya sekarang. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau teman-teman mau ngebuy di sini, stop lossnya di mana gitu. Apakah di bawah 1747 ya, karena di sini merupakan apa namanya, area support sekarang ya, 1748 deh ya. Nah, di sini apakah mau sampai di 1748 atau di mana? Atau jangan-jangan teman-teman mau stop lossnya di bawah 1727? Menurut saya sih nggak worth it, karena sebenarnya di sini juga ada satu area demand ya. Di sini ada satu area demand kecil banget di sini. Di harga, kalau saya boleh kasih ya, ini ada di harga 1741 sampai di 1743. Nah, di sini ada demand. Di sini ada demand kecil di sini. Walaupun di H4 kita nggak kelihatan, di M30 juga nggak begitu kelihatan.
Bahkan M30 menyatakan bahwa demand ini ada di harga 1745 bahkan. Ya, kalau di H1 bilangnya sih di sini, tapi kalau di M30 bilangnya 1745. Tapi saya lebih prefer untuk lihat di H1. Nah, misal teman-teman mau ngambil buy di sini. Nah, nge-buy di sini. Take profit di sini, stop loss di mana? Di bawah ini. Atau mau di bawah sini? Nah, inilah makanya saya nggak lebih sarankan untuk ambil posisi buy ya. Untuk sekarang ambil buy sih saya lebih prefer enggak dulu. Nah. Terus di sini kan juga ada demand di sini, ya kan? Teman-teman mungkin ngira di sini kan ada demand juga. Ya, di sini ada demand juga. Stop lossnya di mana? Udah gitu aja. Jadi kalau saya sih lebih prefer ketika harga ini turun ya, ketika harga ini turun sampai sini. Nah, ketika harga turun sampai sini, stop loss saya tuh lebih baik berada di sini. Di angka 1732. Loh, kenapa nggak disamakan dengan area ini? Ya, kalau saya pribadi lebih baik menunggu di area ini karena mengapa? Walaupun dari teman-teman ambil trading di sini misalnya, ambil buy posisi di sini. Terus mau stop loss di sini di bawah 1727. Take profit teman-teman misalnya di 1765. Risk reward rasionya ini masih bagus, masih 1,4. Dibandingkan teman-teman ngambil buy di area ini seperti itu. Jadi lebih baik kalau ingin teman-teman buy, lebih baik tunggu harga itu ke bawah seperti itu ya. Jangan nekat untuk ambil posisi buy sekarang walaupun harga sudah terlanjur untuk running. Tapi kalau yang ambil posisi di M15, di M30 scalping seperti itu, ya mau nggak mau stop lossnya berarti di bawah 1741 ya. Bagi yang scalping, ketika ingin ambil posisi buy di sini di 1750, stop lossnya mau tidak mau, karena itu saya sarankan di bawah ini deh, di bawah swing terakhir ya. Di bawah swing terakhir itu di 1738. Berarti bisa di 1737, 1736. Stop lossnya seperti itu. Jadi bisa buy di sini atau buy di sini terserah. Jadi bisa dua buy di sini. Tapi stop lossnya pendek itu di 1737 karena takutnya ketika dia sudah kena stop loss dia akan bergerak sideways di sini aja. Seperti itu. Untuk yang nge-sell ya lebih baik saya sarankan nge-sell itu ya di sini. Di area ini nge-sell. Biarkan harga itu naik sampai sini jika dia bisa naik ya. Nge-sell di sini, stop loss di mana? Stop loss di atas 1775. Dari 1778 bisa di 1777 ya. Take profit di mana? Take profit itu bisa sampai di 1750 bisa. Ya. Di 1750. 1749 deng. Ya, tapi tergantung ya, ini kan di 1764 opennya. Tapi kalau open di 1765, take profit di 1750 ya berarti 1:1. Udah gitu aja gampangnya. Ya. Ya sekali lagi kalau teman-teman mau ngebuy ya kalau saya sih sarankan seperti itu, tunggu dia turun ke bawah baru ngebuy, jangan sekarang. Untuk yang nge-sell ya biarkan harga ini running sampai ke atas baru teman-teman ambil posisi sell seperti itu. Karena kalau dilihat H4 di sini nggak double bottom ya, bukan double bottom juga. Ini juga sudah di break nih 1729 sebenarnya, tapi kok harga malah nggak mau turun, malah kan dia malah naik. Kemungkinan ya kalau dilihat pribadi, saya rasa harga kemungkinan meretest ini yang saya lihat ini hanya sekedar ngelihat naked chart ya. Kemungkinan dia akan meretest harga 1756 di sini. Karena kalau kita lihat ini belum pernah di retest ya kan. Dia naik kemudian dia naik sideways, kemudian dia naik turun ya, ngebreak area 1756 di mana merupakan area supportnya, belum pernah di retest sama sekali. Dan ketika dia ngebreak 1749 dia retest kemudian dia turun lagi. Kemungkinan ketika dia sudah kena 1756 dia akan turunnya kemungkinan dia akan meretest support yang ada di 1748 seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Tapi
Ingat ya, hari ini kita ada Thanksgiving. Kita ada Thanksgiving yang berarti itu kita akan libur untuk market di Amerika. Market Amerika akan libur, yaitu ada yang namanya hari Thanksgiving Day. Berarti saya rasa pergerakan XAU/USD pada hari ini kemungkinan akan sedikit lesu di malam hari, dan kemungkinan bisa juga lebih volatil karena hanya ada orang retail saja yang akan masuk di area XAU/USD pada malam hari ini. Oke. Ini diingat, hari ini ada Thanksgiving, market Amerika itu libur ya. Institusi pada libur. Jadi kemungkinan yang ada market yang menggerakkan market nanti malam itu bisa dibilang para spekulan, para retail trader dan lain sebagainya. Para institusi itu sedang libur. Berarti market saham di Amerika juga libur. Ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU/USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal XAU/USD besok tanggal 25 November 2022. Bye-bye.